Asumsi pemerintah yaitu mereka menyatakan bahwa mereka mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Di sini saya akan membuktikan bahwa tes tersebut tidak perlu dilakukan. Dewan juri yang saya hormati, generasi penerus merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Jumlah kependudukan yang ada sangat penting demi keberlangsungan sebuah bangsa. Dengan adanya tes kelayakan bagi orang tua untuk mengikuti tes, yang pertama menurut saya yang akan terjadi adalah akan menimbulkan sebuah ketakutan bagi calon orang tua yang dapat menyebabkan calon orang tua tersebut tidak ingin mempunyai anak. Seperti di Jepang, krisis populasi yang terjadi di negeri Sakura tersebut bahkan menyebabkan banyak sekolah tutup. Duta Besar Jepang untuk Indonesia yaitu Kanasugi Kenji menyebutkan bahwa angka kelahiran anjlok hingga di bawah 800.000 pada tahun 2022. Sehingga hal ini dapat memperkuat argumentasi saya yang tidak menyetujui mosi ini. Nah, karena jika tes tersebut dilakukan bisa saja akan berdampak pada krisisnya populasi seperti yang terjadi di Jepang. Lalu juga banyak negara tengah menghadapi krisis angka kelahiran dengan ditandai anjloknya tingkat kelahiran secara drastis. Masa depan negara pun mereka pertaruhkan. Populasi yang menyusut menjadi masalah karena struktur usia yang terbalik, yakni jumlah orang berusia lanjut lebih banyak ketimbang usia muda. Jika itu terus terjadi, tidak akan ada cukup sumber daya manusia atau SDM di masa depan untuk mendukung para lansia. Dengan argumen tersebut, saya tidak setuju dengan pihak proposisi yang mendukung tes bagi calon orang tua karena akan semakin banyak menambah masalah yang krusial ke depannya, bahkan akan sangat berpengaruh pada kehidupan dan hanya akan membuat tekanan lebih banyak bagi para calon orang tua. Yang kedua, pihak proposisi juga tidak menyebutkan bahwa ketika melakukan tes kelayakan tersebut akan menyimpulkan sebuah fakta akan semakin memperbagus pola asuh orang tua. Tentunya hal ini belum teruji secara ilmiah. Hal inilah yang dapat melemahkan pondasi pendapat dari pihak proposisi. Adanya tes tersebut bukan menjadi tolak ukur pola asuh orang tua yang lebih baik ke depannya. Bahkan pada status quo yang sekarang, walaupun tidak diberlakukan tes tersebut, telah banyak lahir generasi penerus bangsa yang kreatif dan bijaksana yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Saya pertegas kembali bahwasanya adanya tes bukan menjadi tolak ukur akan menghasilkan generasi dengan pola asuh yang lebih baik. Karena bisa saja ke depannya karena faktor lain misalnya pergaulan justru yang akan berdampak pada karakter anak tersebut. Namun bukan karena uji kelayakan tes tersebut. Yang ketiga, saya meragukan jaminan dari pihak pemerintah akan suksesnya berlangsungnya proses ini. Karena di daerah pelosok-pelosok pun sangat sulit untuk mendapatkan informasi, bahkan infrastruktur sarana prasarana masih dinilai sangat kurang. Lalu bagaimana dengan tes yang akan dilakukan ini? Dan efisiensi waktu pun akan semakin dipertanyakan karena para calon orang tua tentunya punya kesibukan masing-masing. Lalu dengan melibatkan psikolog di dalam tes ini sangat saya ragukan tes ini akan berjalan secara merata karena pada faktanya Indonesia memiliki rasio psikolog yang sangat timpang dengan jumlah penduduk di Indonesia. Pada tahun 2021 menurut Kementerian Sosial, jumlah psikolog dari Ikatan Psikolog kurang lebih hanya 11.500. Angka tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tentu tidak mencukupi. Bila dikaitkan dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa, maka diperkirakan rata-rata hanya 1.000 atau 1 psikolog untuk 1.000 pasien. Jadi dengan diberlakukannya tes tersebut hanya akan menimbulkan ketimpangan karena kurangnya pekerjaan kesehatan mental yang ada, yang dapat membuat tes ini tidak akan dapat dilakukan secara merata. Jadi saya tetap tidak setuju dengan diberlakukannya tes kelayakan calon orang tua untuk mendapatkan anak. Dewan juri yang saya hormati, untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan cara-cara lain di luar dari tes kelayakan tersebut, yaitu yang pertama, dengan kemajuan teknologi yang ada, pemerintah bisa memberikan perhatian khusus terhadap isu pola pengasuhan anak di Indonesia dengan cara memberikan pemahaman melalui media sosial terkait pentingnya pola asuh anak yang akan berdampak bagi karakter sang anak di masa depannya. Yang kedua, orang tua harus telah berusia yang matang, dimulai dari usia 20 tahun ke atas. Keputusan untuk baru memiliki anak di usia matang ternyata sangat berperan penting pada perkembangan anak karena anak akan diasuh oleh seorang ibu yang telah cukup umur dewasa dan berpengetahuan luas, dan tetap harus menjunjung hukum bagi anak di bawah umur yang ingin menikah. Yang ketiga, yang terakhir, selain itu masih adanya kekosongan hukum dalam implementasi pengaturan pola pengasuhan anak dalam keluarga. Tentunya berdampak juga pada kegagalan pengasuhan dan pembangunan kualitas keluarga. Jadi diperlukanlah implementasi hukum yang menyangkut tentang hal ini. Jadi untuk itu saya tetap tidak setuju dengan diberlakukannya tes uji kelayakan terhadap orang tua yang ingin mempunyai anak. Sekian, terima kasih.